Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, dan terakhir kita membahas hadis Ka'ab bin Ujrah qala humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yata'atharu ala wajhi. Aku dibawa ke hadapan Rasulullah dan Rasulullah SAW melihat ada bekas kutu banyak di wajahku. Faqala ma kuntu ural waja' balagha bika ma ara atajidu syatan. Maka Rasulullah SAW berkata, aku tidak pernah melihat sakit seperti yang engkau rasakan. Sakit di sini adalah kulit kepala, sehingga kulit kepalanya ini banyak kutu, dan kutunya ini sampai terlihat di wajahnya. Qultu la. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau mempunyai kambing? Apa maksud kambing di sini? Kambing untuk disembelih. Kenapa Rasulullah SAW menanyakan kambing? Supaya ketika dia memotong rambutnya, dia gantikan dengan kambing. Nah, inilah yang disebut dengan larangan-larangan ihram. Kemarin kita menyebutkan orang yang melanggar larangan ihram, maka dia terkena dam. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau mempunyai kambing? Dan dia menjawab, ana tidak punya, saya tidak punya kambing ya Rasulullah. Fasum thalathata ayyam au at'im sittata masakin. Maka puasalah 3 hari. Kemudian atau memberi makan orang miskin. Likulli miskin nisfu sa', memberi makan 6 orang miskin. Setiap satu orang mendapatkan nisf, setengah sa'. Ya. Hadis ini kemarin kita menjawab bahwa dam ini apa? Denda, ya, denda. Dam ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dam mutamatti' wal qiran. Kambing yang harus disembelih bagi mereka yang melakukan tamattu, haji tamattu, dan juga qiran. Yang ifrat tidak perlu kambing. Makanya orang Indonesia itu berarti ketika dia tamattu ada 168.000 kambing waktu itu. Wah, bayangkan, kayo dak tukang kambing. Ada 168.000 yang harus disembelih. Itu untuk yang tamattu ya. Yang melakukan haji tamattu. Belum yang pelanggaran-pelanggarannya itu.
Pelanggaran-pelanggaran seperti apa? Memotong rambut. Nah, di sini disebutkan sakit. Orang yang sakit boleh dibotak rambutnya. Maka kemarin ada yang bertanya ya, bagaimana kalau orang botak ingin tahlul? Gimana caranya? Bagaimana caranya? Dikerok. Ya, dikerok. Jangan mui gunteng tapi mui apa namanya? Nih, cukur. Ya, dikerok langsung kepalanya. Tidak ada dapat dah. Lah, tidak tahu ngapain lah, tidak ada dapat dah. Yang penting kepalanya sudah dikerok. Nah ini, ya. Kemudian dam wajib litarkil wajib. Kambing yang wajib ketika seseorang itu meninggalkan suatu kewajiban haji. Apa saja kewajiban haji? Selain rukun wajib berarti. Rukun haji itu apa? Yang pertama adalah ihram. Ya, rukun. Ihram itu rukun untuk melakukan haji. Kemudian yang kedua tawaf. Kemudian yang ketiga sa'i. Yang keempat wukuf di Arafah. Selain itu wajib. Bedanya rukun dengan wajib, kalau rukun ditinggalkan batal hajinya. Kalau wajib haji ditinggalkan, maka dia boleh atau bisa diganti dengan 1 ekor kambing. Ya, bisa diganti dengan 1 ekor kambing. Tapi Syekh pernah menyebutkan bahwa dam ini hanya untuk orang-orang tertentu saja yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk menyembelih kambing. Seperti tadi, orang yang sakit, kemudian dia harus membotak rambutnya. Tapi misalkan ada orang yang meninggalkan Mina, wukuf di Mina ditinggalkan. Sebagian ulama menyebutkan ketika dia meninggalkan wukuf di Mina, maka dia juga harus menyembelih kambing. Tapi sebagian yang lain menyebutkan tidak perlu menyembelih kambing, karena Rasulullah SAW itu memberikan rukhsah kepada pengembala-pengembala kambing untuk tidak wukuf di Mina. Ya, untuk tidak diwukuf di Mina ketika itu pengembala-pengembala kambing. Jadi mereka datang ke Mina itu hanya untuk melempar jumroh saja. Datang ke Mina. Karena jumroh itu di Mina. Oh ya. Jumroh 3 itu di Mina. Kenapa Rasulullah SAW wukuf di Mina? Karena memang melempar jumroh itu 3 hari. 10, 11, 12. Kalau 12 belum keluar, 13. Nah itu, makanya Rasulullah wukuf di Mina. Ya, wukuf di Mina. Jadi ini bentuk-bentuk dam. Kalau dam-dam ini tidak disembelih ataupun tidak ada duit untuk menyembelih kambing ataupun tidak ada duit, kemudian tidak ada dapat kambing. Tahu ya, kambing tidak ada, maka dia boleh menggantikannya dengan berpuasa 10 hari atau memberikan orang miskin makan. Ya, memberikan orang miskin makan. Nah ini untuk mereka-mereka yang melakukan pelanggaran ataupun meninggalkan kewajiban haji.
Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah. Qala lamma fatahallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah, Fathu Makkah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an idza jaa nasrullahi wal fath. Fatah di situ apa? Pembebasan kota Makkah. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari kesyirikan-kesyirikan orang Quraisy yang ada di Arab ketika itu. Ya. Kesyirikan-kesyirikan orang Quraisy yang ada di Makkah. Makanya Rasulullah SAW itu diusir ke Madinah. Diusir. Dan beliau pindah ke Madinah. Karena dakwah tauhid itu sudah berat. Rasulullah SAW pindah. Dan ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, Rasulullah pernah berkata, ya, kalaulah aku mempunyai kekuatan, maka tidak akan pernah aku meninggalkan kota Makkah, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW keluar meninggalkan Makkah, pindah ke Madinah. Dan di tahun 8 Hijriahnya, 8 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW, Allah berikan kelapangan, kemudahan bagi Rasulullah untuk membebaskan kota Makkah. Artinya diambil kembali kota Makkah ini. Dalam riwayat Rasulullah SAW itu masuk kota Mekah ketika itu dalam keadaan menggunakan baju perang, ya, menggunakan baju perang. Makanya perang dalam Islam itu ada, dan fungsinya menghilangkan kesyirikan di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau media sekarang itu hidup di zaman Rasulullah, mungkin perang Badar itu beda pula kisah. Perang Uhud itu beda pula kisah. Kalau ada media di zaman Rasulullah ketika itu, ya. Maka Rasulullah SAW itu masuk ke kota Mekah. Tapi ketika Rasulullah SAW masuk, tidak ada perlawanan sama sekali, ya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu pernah berkata, nusirtu birru'b, aku ini dibantu Allah dengan rasa takut. Rasa takut siapa? Rasa takut orang-orang yang aku datangi, kata Rasulullah. Ketika aku sudah membawa pasukan, orang yang didatangi itu langsung takut, ya. Dan banyak yang langsung menyerah untuk taat di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, ya. Maka ketika itu banyak orang-orang yang masuk Islam. Dan dilanjutkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini kejadian Fathu Makkah. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tanggal 20 tahun 8 Hijriah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan Fathu Makkah, Rasulullah berdiri menghadap orang-orang. Fahamidallahu asna alaihi, kemudian Rasulullah memulai khutbah, ya, memulai khutbah. Summa qala, kemudian beliau berkata, innallaha habasa an Makkatal fil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan atau melindungi kota Makkah dari gajahnya Abraha. Ketika itu Allah yang melindungi langsung, ya. Wasallata anha Rasulullah wal mu'minin. Begitu juga Allah ketika itu memberikan kemudahan bagi Rasulullah untuk masuk kota Makkah
menghilangkan kesyirikan-kesyirikan yang ada di sekitar kota Mekah. Begitu juga dengan orang-orang mukmin. Wa innaha lam tahillu li ahadin kana qabli. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya perbuatan ini tidak dibolehkan untuk orang-orang sebelum aku. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar. Tapi Allah berikan aku rukhsah, keringanan untuk melakukan Fathu Makkah di sedikit waktu di siang ini, kata Rasulullah. Wa innaha lan tahil li ahadin ba'di. Dan juga tidak akan diperbolehkan bagi orang-orang setelahku, kata Rasulullah. Ya. Tidak akan diperbolehkan untuk orang-orang setelahku. Apa maksudnya? Kenapa disebut tanah haram? Ini ya. Kenapa disebut tanah haram? Disebut tanah haram dikarenakan haram melakukan pertikaian di dalamnya. Haram melakukan pertikaian di dalamnya. Di dalam kota Makkah itu haram melakukan pertikaian. Bahkan peperangan tidak boleh. Ya, peperangan tidak boleh. Tapi ketika itu Rasulullah SAW masuk kota Mekah menggunakan baju perang. Maksudnya apa? Kalau Ahlul Mekah ketika itu melawan, kita perang, kata Rasulullah. Cuman tidak ada perlawanan. Makanya para ulama itu menyebutkan ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah, sebagian menyebutkan bentuknya adalah perang. Tapi sebagian yang lain menyebutkan bentuknya adalah perjanjian. Perjanjian maksudnya apa ya? Orang-orang di Mekah itu ketika itu harus taat kepada Rasulullah SAW. Itu perjanjian namanya. Ya, dan harus melakukan persyaratan-persyaratan yang diajukan Rasulullah SAW. Kalau tidak, diambil secara paksa. Karena memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan tidak diperbolehkan untuk melakukan itu setelah Rasulullah. Artinya sampai sekarang nanti tidak diperbolehkan orang itu melakukan peperangan di dalam kota Makkah. Tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Begitu juga tidak boleh, nah ini sebagian ahli fikih menyebutkan tidak boleh mendirikan hukum yang merenggut nyawa seseorang di dalam kota Mekah. Contohnya melakukan kisos di dalam kota Mekah. Nah, sebagian ulama mengharamkannya. Ya, mengharamkannya di dalam kota Mekah. Ya. Maka itu disebut dengan tanah haram. Dan kalaupun kita melakukan ataupun kita melanggar aturan itu, maka dosanya akan menjadi 2 kali lipat Allah berikan kepada kita. Jadi itu disebut tanah haram, seperti itu. Ya. Kemudian salah satu bentuk haram yang lain, fala yunaffaru sayduha, maka jangan kalian berburu di dalamnya. Ya. Kalau tidak boleh berburu berarti sesembelihan. Habis diburu disembelih. Itu tidak boleh. Hewan-hewan yang asli di dalam Makkah. Ya. Tapi kalau misalkan orang membawa kambingnya dari luar, gitu, kambingnya dari luar kota Makkah, kemudian disembelih di dalam kota Makkah, apakah diperbolehkan? Nah, sebagian ulama menyebutkan boleh, sebagian yang lain menyebutkan tetaplah disembelih di luar. Ya, tetaplah disembelih di luar. Makanya sekarang itu
tempat penyembelihan itu kebanyakan di luar batas haram, di luar batas kota haram, sampai aman istilahnya, keluar dari khilaf gitu ya, keluar dari khilaf. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan tidak boleh berburu di dalam Makkah. Kalau orang berburu di dalam kota Makkah, maka dia harus mendapatkan denda, didenda, kafaroh, tebusan. Dia harus menebus seharga hewan yang dia buru. Jadi kalau yang diburu unta ketika itu di dalam kota Mekah misalkan, ya, maka dia juga harus menebus tebusannya seharga unta yang dia buru. Ya, harus dia tebus. Itu loh. Wala yukhtala syauquha. Kemudian tumbuhan-tumbuhan yang asli di kota Mekah itu jangan sampai dirusak, jangan sampai dicabut. Ya, jangan sampai dicabut. Wala tahillu saqitatuha illa al-munshid. Begitu juga kalau kita menemukan barang temuan di kota Mekah, tidak boleh kita miliki, tidak boleh. Ya, berbeda kalau di luar kota Mekah. Kalau di luar kota Mekah ada barang temuan ini, tapi barang temuannya misalkan tidak sampai nisab, tidak sampai nisab, ya, maka barang temuan itu boleh langsung kita gunakan. Ya, barang temuan itu bisa boleh langsung kita gunakan. Tapi di dalam kota Mekah harus diumumkan niatnya, harus diumumkan atau ditaruhlah di tempat umum sampai rusak, tidak boleh kita memiliki barang tersebut. Makanya kadang-kadang sekarang kita tengok di samping Masjidil Haram itu banyak kan tumpukan sendal itu, ditumpuk sendal, tas sendal HP ada tekan, ya. Itu. Jadi orang yang menemukan barang temuan di dalam kota Mekah tidak boleh untuk dia miliki, tapi harus diumumkan selamanya. Ya, harus diumumkan. Wa man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadhiraini. Kemudian barang siapa yang dibunuh, keluarganya dibunuh, maka dia itu memiliki dua pilihan. Ya, dia memiliki dua pilihan. Apa pilihannya? Qisas atau diyah. Qisas itu darah dengan darah. Kalau keluarga kita dibunuh, kita menuntut orang yang membunuh itu harus dibunuh juga. Itu qisas. Atau yang kedua, diganti dengan diyah. Diyah ini adalah 100 ekor unta. Jadi nilai nyawa kita ini 100 ekor unta nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nilai di hadapan Allah. Kalau kita itu membunuh seseorang, kita harus menebusnya dengan 100 ekor unta. Kalau tidak, kita dibunuh juga. Itu hukumannya. Maka bagi keluarganya itu disuruh memilih. Ya. Bagi keluarga yang terbunuh ini, ente mau orang yang membunuh ini dibunuh juga, atau ente mau orang yang membunuh ini membayar tebusan, kemudian maafkan kesalahan dia. Nah, itu pilihannya. Ya, ini pilihannya bagi mereka yang
terbunuh keluarganya. Faqala Abbas, kemudian Abbas paman Rasulullah SAW pernah berkata, illal idkhar ya Rasulullah, fa inna naj'aluhu fi kuburina wa buyutina, wa qala illal idkhir. Idkhir ini sejenis serai, tanaman yang wangi yang digunakan untuk di atas kuburan biasanya dipakai, ya. Bahkan ada ketika itu mayit di zaman Rasulullah SAW, kain kapan tidak cukup, maka ditutup dengan idkhir ini, tumbuhan ini, untuk menutup kaki dia, ya. Jadi seperti itu. Nah, kecuali tanaman ini boleh digunakan, ya, karena tumbuhan ini kadang-kadang digunakan untuk atap rumah dan juga digunakan untuk kubur, ya, menutup mayit. Jadi ini tentang haramnya kota Makkah. Kemudian para ulama menyebutkan, kalau tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh manusia, kita tengok sekarang kita masuk ke Arafah itu hijau sekarang, ya. Kalau kita masuk ke Arafah sekarang itu hijau, ya. Dulu tandus, tapi sekarang hijau. Dan ada sebagian tanaman itu yang memang sengaja untuk ditumbuhkan, ya. Dan inilah tanda-tanda kata Rasulullah SAW ketika tanah Arab itu sudah kembali hijau, ya. Kalau tanah Arab itu sudah kembali hijau, maka sudah dekat, kiamat itu sudah dekat. Tapi tidak tahu takaran berapa lamanya, dekatnya itu tidak tahu. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu diutus, kata Rasulullah, aku diutus, bu'ithtu ana wasa'atu kahataini, kata Rasulullah, aku diutus dan kiamat itu juga seperti ini, berdekatan aku dengan kiamat ini, kata Rasulullah. Tapi sampai sekarang belum kiamat kan? Artinya takarannya tidak tahu. Tapi Allah itu mengabarkan kalau sudah hijau tanah Arab itu, maka itu salah satu tanda dekatnya hari kiamat, ya, dekatnya hari kiamat. Maka sebagian ulama menyebutkan kalau tanaman-tanaman itu ditanam, dibikin oleh orang-orang, seorang manusia, bukan tanah asli yang tumbuh di Makkah, maka itu tidak jadi masalah untuk diambil, ya, tidak jadi masalah untuk diambil. Tapi kalau yang aslinya tumbuhan itu tumbuh di tanah haram, maka tidak boleh untuk diambil, ya. Jadi seperti itu. Wa amma Syafi'i, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i mutlak tidak boleh, walaupun ditanam oleh manusia tetap tidak boleh, ya. Walaupun ditanam oleh manusia tetap tidak boleh untuk diambil. Ini mazhab Syafi'i. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Zaid bin Asim, anna Rasulullah SAW qala inna Ibrahim harrama Makkata wa da'a li ahliha. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ini harrama Makkata, membuat tanah haram. Artinya Allah itu mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Makkah ini adalah tanah haram, ya. Mulai saat itu Makkah itu menjadi tanah haram. Wa inni haramtu al-Madinata
kama harrama Ibrahim Makkah. Kemudian kata Rasulullah, aku menjadikan Madinah itu tanah haram sebagaimana Nabi Ibrahim ketika itu mengharamkan kota Makkah. Wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha bimislai ma da'a Ibrahim li ahli Makkah. Kemudian Rasulullah SAW itu mendoakan ahli Madinah, mendoakan sok-sok mereka. Sok itu takaran timbangan mereka. Artinya supaya barokah timbangan mereka itu ketika mereka berjualan. Wa fi muddiha, begitu juga dengan mud ini. Ya, ketika mereka memberi dengan tangan-tangan mereka menjadi barokah nilainya. Seperti apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim kepada ahli Makkah. Ya. Wa an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun ma baina al-air ila al-thawr. Sesungguhnya Madinah itu juga termasuk kota haram. Ma bainal air. Air itu sebuah lembah. Wathur, sebuah pegunungan. Kalau sekarang lah mudah gitu ya. Ini batas haram. Ya, kalau sekarang lah mudah. Kalau dulu harus tanda yang disebutkan Rasulullah SAW itu harus dijaga benar-benar. Kalau sekarang tuh memanglah disebut tanda, ini tanda perbatasan haram, gitu loh. Ya. Jadi Madinah juga termasuk kota haram. Ya. Seperti maka hukum-hukumnya juga berlaku seperti apa yang ada di Makkah. Ya. Tapi sebagian ulama membedakan hukum-hukum haramul makki, haram Makkah dan Madinah. Yang pertama, dzabhus sayd wa qatluhu fil haram al-madani yahillu akluhu bi khilafil makki. Orang yang menyembelih di dalam kota Madinah dia berdosa, tapi tetap halal untuk dimakan. Tapi orang yang menyembelih di dalam Makkah itu jadi bangkai sesembelihannya. Ya. Ini perkataan para ulama. Kemudian annahu la jaza fi saydil haramul madani. Kalaupun kita berburu di Madinah itu dakde ganti ruginya. Berbeda dengan Makkah tadi. Kalau Makkah tadi kita berburu kambing harus ganti kambing. Ya, itu bedanya. Kemudian akhdhu ma tad'ul hajah ilaihi min syajariha. Rasulullah SAW itu memberikan rukhsah kepada pengembala untuk mengambil rerumputan yang ada di dalam kota Madinah. Beda dengan di Makkah. Ya. Kalau di Makkah itu tadi yang dirukhsahkan idkhir tadi. Nah, kalau di Madinah agak diperluas. Tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan untuk pakan kambing ataupun hewan ternak, maka dia boleh untuk diambil. Ya, ini perbedaan antara Makkah dan Madinah. Dan hadis ini mengajarkan bahwasanya Madinah dan Makkah itu menjadi kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika kita melakukan sholat di Makkah, maka nilainya sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Dan juga ketika kita sholat di Madinah, masjid Rasulullah SAW, maka nilainya pun sama dengan 1.000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Maka ini yang menyebabkan dua kota ini disebut dengan tanah haram. Ya. Maka mafhum dari hadis ini juga jangan pernah kita itu
mengkuduskan, mengagungkan suatu tempat. Karena tempat yang paling agung di sini adalah kata Allah Makkah dan Madinah, dan itu melalui lisan para nabinya. Makkah melalui Nabi Ibrahim dan juga Madinah melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi janganlah kita itu mengkeramatkan suatu tempat, karena tempat yang sudah Allah agungkan itu sudah ada, dan itulah yang harus kita perjuangkan, dan hukum-hukumnya pun khusus di tempat-tempat yang Allah agungkan ini. Ya, sampai sini. Udah deh boleh. Udah deh boleh. Udah. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an itu disebutkan orang-orang kafir itu najis. Dan janganlah mereka masuk ke dalam masjid ini setelah ini. Masjid ini apa maksudnya? Masjid Haram. Ya, Masjidil Haram. Maka orang kafir juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam kota Makkah dan Madinah. Makanya kan ada. Udah deh boleh. Ada boleh. Kecuali memang orang itu banyak nakal lah. Ya. Nah, itu munafik namanya. Orang munafik. Sampai sini dulu. Ada 3 buku di sini. Yang pacak ngejawab soal dapat buku nih. Ya. Coba yang pacak bentuk-bentuk ihram. Siapa yang tahu? Ada 3 bentuk ihram. Apa baik dia? Itu udah tahu jawaban nih kan? Bentuk-bentuk ihram ada 3. Apa baik? Kita kenal enggak? Apa yang tahu? Angkat tangan. Ini break buku nih masalah. Enggak tahu? Ya Allah. Enggak lulus nih. Bab haji. Hati kok lah beda-beda nih. Apa Mat? Enggak ada tahu? Yang tahu ada enggak? Ihram haji. Ya, apa bentuk-bentuknya dalam melakukan haji itu? Ada 3. Apa? Sifat-sifat ihram dalam haji. Itu ada 3. Apa baik? Kita kenal enggak? Ifrat, qiran, tamattu. Nah bang, pasang lah. Ambil kitab. Ifrat, qiran, tamattu. Pasang. Carilah. Yang mana enak? Ifrat, qiran dengan tamattu. Sekarang tamattu itu apa? Angkat tangan. Waduh. Apa bang? Haji besar. Halah. Tamattu itu apa? Macam mana haji poya-poya? Coba penjelasan tuh yang sahih. Apa Pak Umin? Maksud berleha-leha itu apa? Macam mana ininya, prakteknya tamattu itu? Belum ada kena. Coba rinci lagi. Waalaikumsalam. Tamattu itu apa? Ya, tamattu itu melakukan umroh terlebih dahulu, kemudian tahlul, maka berleha-leha dia. Baru nanti masuk tanggal 8 melakukan ibadah hajinya. Ini Pak, langsung Pak. Macam mana ngejelaskan orang awam? Haji berleha-leha. Oh berleha-leha, baik kawan. Inilah kadang-kadang. Bayangkanlah, agak di dalam masjid gila beda jawab. Apa agak keluar masjid nih? Aduh, pacak kacau ini. Terus sekarang qiron itu apa? Tadi tamattu lah dijelaskan. Qiron apa kalau qiron? Ada enggak yang terkenang? Qiron. Haji qiron itu yang macam mana? Amin, terkenang enggak? Enggak deh, salah kalau cuma haji saja.
sebelum ditahallul. Dak deh halal oke. Coba haji kiron apa? Menggabungkan haji dan umroh itu digabung. Apa beda dengan tamattu tadi? Beda di mana? Sama-sama membayar dam. Perbedaannya dengan tamattu. Tamattu yang lalu. Apa bedanya kiron dengan tamattu? Sama-sama membayar dam, iya. Nah terus kalau kiron yang membedakannya apa? Di apanya yang membedakannya? Bukan apa yang lain rentetan. Di tahallul lah. Di tahallul membedakannya. Paham enggak? Di tahallul. Kalau kiron itu tidak tahallul, ketika dia sudah melakukan umroh, dia tidak tahallul, dia nunggu pakai pakaian ihram sampai kapan? Sampai tanggal 8, sampai tanggal 9 dia bencengen bertunggu pakai pakaian ihram itu. Nah, itu di tahallulnya. Kalau tamattu dia tahallul dulu, maka dia berleha-leha tadi. Gitu loh ya. Itu yang membuat beda kiron dengan tamattu. Ini kemana ini? Apa? Gak lah. Tengah aja aku. Ya. Jadi itu ya. Hah? Haji kiron ini. Haji kiron. Makin lama kita pakai pakaian ihramnya. Makin ngambil yang dekat. Jadi kalau ingin melakukan haji kiron, niatnya itu mendekati tanggal 8, tanggal 9. Artinya tanggal 6 kita melakukan umroh, kemudian melakukan haji kiron. Jangan kelak pas agak di bulan awal-awal atau Zulqa'dah itu kita lah niat haji, bejengan nunggu pakai pakaian ihram itu. Paham ya? Nah itu loh. Jadi yang membedakan antara kiron dengan tamattu itu adalah apa tadi? Tahallulnya, ya. Sampai sini dulu. Habis ini insyaallah kita membahas sifat haji Rasulullah, panjang hadisnya. Ya, sifat haji Rasulullah. Nah, inilah hadis paling panjang dalam bab haji itu ini. Menceritakan perjalanan haji Rasulullah dari awal sampai akhir. Ini ya. Jadi seperti itu. Sampai sini ya. Insyaallah kita lanjut di besok pagi. Anak ke Kaposang insyaallah. Lusa kita bahas fikih Syafi'i di Masjid Tikung ya. Yang nak tahu mazhab Syafi'i datang karena di awal kitab, malah di tengah malas pasti. Ya, mana tahu fikih Syafi'i. Karena masyarakat kita ini memang Syafi'iyah. Ya. Jadi kita tidak ada basing-basing Syafi'i. Ya, jadi seperti itu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.